Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ragam dialog pada interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Harisma Desti Prameswari dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Nina Melani, Prodi Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bulibi dari Sistem Informasi semester 3. Ragam dialog yang akan kita bahas. 1. Sistem menu. 2. Dialog berbasis pengisian borang. 3. Antarmuka berbasis icon dan sistem Windows. Yang pertama, saya Nina Melani akan menjelaskan tentang sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu, dikenal dua jenis sistem menu. Yang pertama, A. Sistem menu datar, seperti yang ada gambar di situ. Dalam sistem menu datar, kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Yang kedua, B. Sistem menu tarik atau pull down yang berbasis pada struktur hierarki pilihan dalam kurung struktur pohon pilihan tutup kurung. Contoh menu tarik seperti gambar yang sudah tertera. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Pada hierarki paling tinggi, pilihan-pilihan itu disebut dengan pilihan atau menu utama. Sebagian atau semua pilihan atau menu utama dapat mempunyai salah satu atau lebih subpilihan atau submenu. Sebuah subpilihan atau submenu dari suatu pilihan atau menu utama dapat mempunyai satu atau lebih subpilihan dan seterusnya. Struktur ini membentuk semacam struktur pohon. Selanjutnya, saya Harisma Desti Prameswari akan menjelaskan tentang dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog pengisian borang merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Perlman membuat perbedaan antara menu dan borang. Menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang pilihan-pilihan itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Borang adalah penampilan dari sejumlah persyaratan atau requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Contoh dialog berbasis pengisian borang yaitu ada di gambar yang tertera di PPT tersebut. Baik, selanjutnya saya Ahmad Munibi akan menjelaskan tentang antarmuka berbasis ikon. Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis ikon. Dalam kurung ikon based user interface.
Secara teknis, antarmuka berbasis ikon boleh dikatakan merupakan variasi dari antarmuka berbasis menu. Setiap ikon menunjukkan suatu aktivitas, sementara pada sistem menu, sebuah menu juga menunjukkan satu aktivitas. Perbedaannya terletak pada cara penyajian pilihan tertentu. Pada sistem menu, pilihan aktivitas dinyatakan secara tekstual, sementara pada antarmuka berbasis ikon, pilihan aktivitas dinyatakan dengan suatu tanda atau simbol yang disebut piktogram atau ikon. Contoh dialog berbasis ikon pada fasilitas kontrol panel yang ada di dalam Microsoft Windows XP Professional. Saya akan melanjutkan materi keempat, sistem penjendelaan atau Windows System. Secara umum, yang dimaksud dengan jendela atau Windows adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Ya, contohnya seperti gambar yang sudah tertera di situ. Dalam sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, kita seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer tetapi mempunyai banyak layar tampilan, sehingga kita dapat melihat sejumlah informasi berbeda secara bersama-sama. Pemakaian jendela sangat tergantung dari pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga analisis dan perancangan tampilan pada dialog ini harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan agar dapat menghasilkan manfaat oleh user. Di antaranya adalah 1. Penampilan lebih banyak informasi. User dapat menampilkan bagian informasi yang berbeda-beda pada masing-masing jendela. 2. Pengaksesan banyak sumber informasi secara bersamaan. Pengguna dapat mengakses informasi yang berbeda pula. 3. Pengkombinasian berbagai sumber informasi dengan dua manfaat di atas. Secara otomatis user dapat mengkombinasikan sumber-sumber informasi untuk mendapatkan satu kesatuan informasi yang bulat. Selanjutnya masih tentang sistem penjendelaan. Dialog berbasis jendela bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori yang masing-masing kelompok mempunyai perancangan yang berbeda, yaitu yang pertama, jendela TTY merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara teknis, jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya karena hanya terdiri atas sebuah jendela yang memiliki fasilitas halaman atau scrolling secara otomatis pada satu arah. Ciri utama dari jendela ini adalah ketika kursor sudah berada pada satu baris, maka kursor itu tidak dapat dipindah ke baris sebelumnya atau di atasnya, dengan menganggap bahwa aras pemindah halaman adalah ke bawah. Yang kedua, time multiplexed windows. Layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Yang ketiga, space multiplexer windows. Lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasar ketergantungan antar satu jendela dengan jendela lain. Yang keempat, jendela non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada dua jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogeni adalah icon dan zooming window. Zooming windows mempunyai ciri bahwa jendela ini bisa diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan, sedangkan icon sudah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya.
Sistem jendela memerlukan memori yang cukup besar, sehingga kunci keberhasilan dari dialog ini adalah terletak pada memori yang tertanam di komputer. Semakin besar memori yang dimiliki oleh sistem, maka sistem jendela ini semakin cepat dikerjakan. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan ragam dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.